Firebase. Ada yang udah pernah dengar Firebase? Mungkin yang udah pernah PKL? Apa yang kamu tahu tentang Firebase? Oke, buat service yang dikasih Google. Di sini dijelaskan Firebase adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Gampangnya adalah di dalam sistem itu kan ada front end, ada back end. Nah, kalau kita berhubungan dengan Android atau mobile, maka bukan seringnya ya, malah emang mobile itu selalu berperan sebagai front end-nya, bukan back end. Nah, Firebase ini membantu seorang developer front end untuk menciptakan back end-nya sendiri secara simple tentunya, bukan back end yang advance gitu enggak. Tapi sangat berguna bagi kita misalnya front end developer yang nggak mau berkecimpung di back end gitu, tapi kita mau ngetes karena front end dan back end itu ya satu kesatuan gitu. Kita bikin aplikasi Android kalau tanpa back end juga buat apa? Kecuali aplikasi kalkulator misalnya. Itu nggak butuh back end. Tapi secara keseluruhan front end pasti butuh back end. Maka Google menciptakan Firebase ini salah satu media untuk penunjangnya. Dengan menggunakan Firebase, apps developer bisa fokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar untuk urusan back-end. Tuh. Terus, metode yang didukung pada Firebase adalah get, post, put, delete. Buat yang belum tahu, ada metode-metode ini. Get itu untuk mengambil data, post untuk menyimpan data, put mengubah data yang ada pada database, delete menghapus data. Mungkin kalau udah pernah nyobain bikin web dan menggunakan database, udah relate lah sama ini. Nah, jenis atau fitur yang ada pada Firebase. Sampai saat ini, jenis yang ada atau fitur-fitur yang ada pada Firebase itu ada 6. Analytic, Cloud Messaging, atau Notification, Authentication, Cloud Firestore, Real-Time Database, sama Hosting. Kita kulik satu-satu. Firebase Analytics. Fitur Analytics ini adalah salah satu fitur pada Firebase yang digunakan sebagai koleksi data dan reporting untuk aplikasi Android maupun iOS. Koleksi data pun bervariasi, contohnya ketika kita mau membuat laporan atau report pengguna aplikasi kita di negara apa gitu. Pengguna aplikasi kita ada di negara apa aja misalnya, itu bisa menggunakan Firebase Analytics dan lain sebagainya. Selain itu ada FCM atau Firebase Cloud Messaging atau Notification. Firebase Cloud Messaging menyediakan koneksi yang handal dan tentunya hemat baterai antar server maupun antar device sehingga kamu dapat mengirim dan menerima pesan serta notifikasi di Android, iOS, dan web tanpa perlu biaya. Singkatnya, Cloud Messaging ini yang memungkinkan si aplikasi Android, iOS, atau web kalau mau bisa mendapatkan notifikasi secara real time gitu. Sekalipun kita punya sistem yang punya back end yang udah canggih gitu misalnya, tapi nggak menutup kemungkinan kita butuh Firebase Cloud Messaging ini gitu untuk menampilkan notifikasi gitu. Terus kalau teman-teman perhatikan, kalau kalian perhatiin di app infonya Tokopedia, itu ada yang namanya notification channel. Notification channel itu apa? Nih, Anda dapat menargetkan pesan ke perangkat yang telah berlangganan pada topik tertentu. Jadi, notification channel itu memungkinkan si aplikasi atau setiap user itu berlangganan ke topik tertentu. Contoh,
si user A mensubscribe topik karena dia tertarik sama motor gitu, dia mau nyari spare part motor, dia mensubscribe topik tentang motor. Nah, FCM ini bisa memungkinkan notifikasi itu terkirim ke klien yang cuman mensubscribe motor gitu. Misalnya ada notifikasi ini spare part velg motor lagi diskon nih. Ketika misalnya notifikasi itu masuk ke semua user, pasti akan mengganggu kan, dan berpotensi nyampah gitu. User yang sekiranya nggak tertarik sama topik itu ya nggak perlu tahu gitu. Tapi dengan adanya notification channel itu bisa membuat si user itu cuman mendapatkan notifikasi yang emang dia butuhkan atau dia mau gitu. Itu salah satu fitur dari FCM juga. Nah, selanjutnya ada Firebase Authentication. Firebase Authentication adalah salah satu layanan backend yang mudah digunakan dan tampilan interface yang siap pakai untuk mengautentikasi pengguna ke aplikasi yang kamu buat. Autentikasinya ini bisa menggunakan nomor telepon, password, identitas gabungan seperti Google, Facebook, dan sebagainya. Kalau teman-teman perhatiin, saat ini banyak aplikasi yang ketika mau login ada tombol untuk login menggunakan Google atau menggunakan Facebook. Nah, itu salah satu fitur dari Firebase Authentication juga. Gitu. Kita nanti akan mencoba membuat ini. Selain itu ada Firebase Cloud Firestore, adalah database yang bersifat fleksibel dan terukur untuk pengembangan perangkat seperti seluler, web, dan server di Firebase dan cloud platform. Kita sini dulu, ada namanya Firebase Real Time Database. Database yang di-host melalui cloud. Firebase Real Time Database dan Cloud Firestore itu sebenarnya mirip-mirip aja, dan fungsinya untuk menyimpan data di cloud. Jadi ya itu yang tadi di awal saya bilang, kalau misalnya kita punya aplikasi front end tapi kita nggak mau repot-repot bikin back endnya, ya kita cukup pakai Firebase dan menyimpannya di cloudnya Firebase gitu. Ada dua caranya, bisa pakai real time database atau Cloud Firestore. Terus apa bedanya Cloud Firestore dengan real time database? Nah, dari dokumentasinya Firebase dijelasin ya. Firestore adalah database terbaru dari Firebase untuk pengembangan aplikasi. Database terbaru. Jadi dulu itu adanya real time database doang, belum ada tuh Cloud Firestore. Tapi setelah pengembangan Google akhirnya merilis Cloud Firestore karena dia tujuannya untuk melanjutkan keberhasilan si real time database dengan model data baru yang lebih intuisif, lebih lengkap, cepat, dan punya skala yang lebih besar. Gitu. Di sini pun kamu bisa mempertimbangkan gitu, ketika gua mau pakai database, gua pakai yang mana ya, Cloud Firestore atau real time ya. Nah, di sini Google udah coba ngasih saran ke kalian. Ketika misalnya aplikasi saya menggunakan database untuk yang mana nih, kalau misalnya kalian menggunakan database untuk menyinkronkan data dengan query dasar, coba kita klik. Nah, jika Anda tidak memerlukan, sebaiknya gunakan real time database. Gitu. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa buka di sini. Yang terakhir ada Firebase Hosting. Firebase Hosting ialah suatu layanan hosting konten web. Hanya dengan satu instruksi kamu dapat mengimplementasikan aplikasi web serta menyajikan konten statis. Kegunaan dari Firebase Hosting itu sendiri yaitu mampu menayangkan konten melalui koneksi yang begitu aman, mengirimkan konten secara cepat, dan mendukung semua jenis konten. Gitu. Itu ada 6. Dari sini ada pertanyaan nggak? Bisa. Kayak yang tadi saya bilang, di FCM ini salah satunya punya, yang tadi saya bilang, sekalipun kita punya backend yang udah advance gitu, udah bagus, tapi
memungkinkan kita pakai FCM ini. Karena untuk membuat service notifikasi itu lumayan PR gitu di backend. Dan ya Firebase ini udah menciptakan ini, fiturnya udah lengkap, jadi kenapa nggak kita pakai gitu. Mungkin banget. Salah satunya kombinasinya ini. Kalian punya backend sendiri, terus notifikasinya pakai Firebase. Terus selain itu, ini juga autentikasinya. Kalian udah punya backend, tapi kalian mau bikin autentikasi login pakai Google atau Facebook. Nah, kalian bisa pakai fitur ini. Gitu. Jadi Firebase ini eh support banyak banyak pemrograman sih, iOS, Android, web dan sebagainya. Gitu. Ada lagi? Atau masih bingung? Kalau yang buat tadi kan dari database Mhm. yang Firestore, ya. itu misalkan kalau kita misalkan awal-awal pilih salah satunya, Hmm. terus misal kedepannya kita bernyadar gitu butuhnya yang lain lagi, itu Hmm. bisa ganti atau nanti. Bisa, tapi ya kamu tetap konfigurasinya, tetap konfigurasi. Misalnya kamu dari awal udah konfigurasinya real time database. Projectnya udah dibuat di sini, project Firebase yang udah dibuat, terus kamu mau pindah ke Firestore. Nah, kamu tetap konfigurasi lagi untuk Firestore-nya gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kamu untuk berpindah seperti itu. Kita coba bikin project baru dengan nama ini, Form Validation with Firebase. Kalau udah, jangan lupa di build Gradle bagian modul, compile SDK sama target SDK-nya diganti 33 dulu supaya nggak ada error nantinya. Kalau udah bisa ganti SDK-nya, coba tambahin dua activity baru dengan nama login activity dan register activity. Kita akan membuat dua form untuk login dan untuk registrasi. Masih ingat ya bikin activity gimana? Login activity dan register activity. Kalau udah, coba perhatiin saya dulu di sini. Kalian buka manifest, kalian buka manifest. Setelah kalian membuat activity login dan register, maka otomatis akan tercipta baris kode ini nih. Ini untuk register, ini login. Nah, ada satu lagi main activity. Ketika kalian ingat, main activity itu dibuat otomatis kan? Ketika kita awal bikin project, main activity itu dibuat otomatis. Makanya, dan kenapa ketika aplikasi itu berjalan, activity yang dijalankan pertama kali itu main activity, ini alasannya. Karena kode ini nih, gitu. Jadi coba kalian copy, terus di komen, ditutup dulu, komen kontrol apa namanya nih, garis miring ya. Terus pindahin ke sini.
pindahin ke login. Bagian exporternya jangan lupa diubah ke true kalau udah jalanin aplikasinya. Saya coba tambahin text view di halaman login ya, biar kelihatan perbedaannya. Nah, kalau kalian lihat, saya belum bikin kode apa-apa tuh. Tapi aplikasi yang pertama dijalanin login, bukannya main. Itu karena tadi saya udah pindahin si intent filter ini ke activity login. Jadi itu caranya untuk ngatur activity mana yang mau kita buka di awal. Biasanya ini dipakai ketika kalian mau bikin splash screen. Ketika kamu misalnya buka suatu aplikasi Gmail, jangan Gmail deh, apa ya? Nah, ketika kamu buka YouTube, pasti dia ada tampilan gitu kan, ada tampilan logo YouTube-nya dulu sebelum membuka aplikasi. Nah, kamu bisa bikin splash screen seperti itu. Jadi di YouTube ini udah di setting nih, yang pertama kali dibuka ya si splash screen-nya itu sebelum dia ke main atau kemana gitu. Terus kita coba ubah si loginnya ini dulu. Kalian lihat saya dulu ya. Orientasinya kita bikin vertikal, tambahin padding 15. Karena ini form login maka kita akan buat karena ini halaman login kita akan buat form login ya. Text input layout, wrap content, text input edit text. Tuh, ininya oke, terus text input edit text itu punya hint atau hint itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kisi-kisi atau nah di sini kita mau coba bikin form yang bentuknya seperti ini ya. Sini ada email. Nah, gimana cara bikin icon di sini? Itu namanya ada start icon drawable. Karena ini email, kita tambahin dulu vektor aset email. Namanya kita ganti biar lebih gampang. Terus di sini masukin drawable IC email. Nah, maka akan ada add email di sini. Gitu. Coba bikin dulu satu form. Kita coba buat shape-nya dulu untuk form ini. Supaya kan kalau ini kan bentuk formnya masih basic. Supaya formnya bentuknya seperti ini, di klik kanan drawable, new drawable resource file. Ininya pastikan root elemennya selector, kasih nama custom edit
text. Kalau udah, klik OK. Nah, teman-teman bisa tambahin kode ini di file tadi. Untuk baris yang di komen terserah mau ditulis atau enggak. Tambahin backgroundnya ke text input edit text. Pilih file yang tadi dibuat seperti ini. Maka form yang kita buat udah berubah sesuai sama background yang tadi kita buat, custom edit text. Coba dijalankan. Nah, kalau kalian perhatiin di custom edit text itu ada dua kode yang mengatur si form itu in focus atau out focus. Artinya apa? Out focus itu ketika lagi nggak dipilih. Tuh, ketika lagi nggak dipilih, maka gambarnya abu-abu tua, out focus. Tapi ketika lagi dipilih, in focus, maka dia akan berubah menjadi hitam. Jadi kita belum ngatur si garis bawahnya itu. Kita mau garis bawahnya itu hilang nih kayak gini. Jadi benar-benar clean. Nah, untuk mengatur itu ada namanya box stroke width. Ya enggak? Nah, ya. Dan ini membuat garis yang ada di form itu jadinya 0 ketebalannya. Garis bawahnya nih. Garis bawahnya ketebalannya 0 alias nggak ada. Nah, kita tambahin satu lagi, box stroke width focus. Jadi dua ini. Kalau udah, jalanin aplikasinya. Terus kita mau buat, biasanya kan kalau form kalau cuman isinya dua, taruh tengah aja deh biar kelihatan lebih rapi gitu. Tambahin di sini gravity center. Nah, di dalam linear layoutnya tambahin gravity-nya center. Kalau udah, kita bikin form satu lagi untuk password. Nggak mungkin dong login cuman pakai email doang. Cara gampangnya kalian blok segini sampai di bawahnya, terus Ctrl D atau duplikat. Maka akan terbuat form baru di bawahnya. Ininya ganti password. Dan jangan lupa tambahin satu vektor aset lagi. Vektor asetnya password. Ganti nama password. Finish. Pada start icon drawable ini kita ganti password. Kan form email sama passwordnya masih dempet nih, jelek dilihatnya kan. Kita tambahin margin top mt. Kita bikin jarak dia sama atasnya 20 misalnya, 20 dp.
Nah, sekarang ada dua form, email sama password. Kalian perhatiin di sini password kok ada masih kelihatan nih, padahal password kan biasanya ketutupan kan, otomatis ketutup. Itu kita bisa tambahin dalam teks input edit teksnya, tambahin input types-nya teks password. Sama satu lagi di sini teks input layout, password toggle enable true. Jadi tambahin ini sama ini. Nah, maka dia otomatis terbuat form ini didefinisikan sebagai password. Jadi ketika kita ngetik udah ketutup tuh, dan bisa di toggle juga, dibuka atau ditutup. Apa yang kurang dari form login ini? Yang paling krusial apa? Apa? Tombol loginnya, betul. Kita tambahin button. Button itu punya teks, kita kasih teksnya login. Terus kita tambahin jarak atasnya 20 biar lebih rapi. Kita tambahin custom untuk buttonnya. Sama kayak tadi, bikin custom edit text. Kita kasih nama custom button misalnya. Ininya pakai shape. Root elemennya pakainya shape. Kalau udah, coba tambahin kode ini di dalam custom button ya. Kita buat shape-nya berbentuk rectangle atau kotak. Kita ubah warnanya, dan di cornernya atau di pojok-pojoknya kita bikin lekukan sebesar 15 radiusnya. Kalau udah, tambahin custom button itu di backgroundnya button. Kalau udah di custom buttonnya, coba di paling atasnya form tambahin teks login. Ya, tambahin teks login. Dibikin bold, terus size-nya digedein. Terus tambahin satu lagi text view register, margin topnya 10, warnanya biru gelap. Nah, kalau kalian perhatiin di tugas yang kemarin membuat form ini, ketika misalnya datanya masih kosong, bisa diklik daftar, lanjutkan, tapi isinya kosong. Gitu. Nah, kali ini kita akan bikin validasi dari form ini supaya kalau misalnya datanya kosong, maka dia nggak bisa lanjut terus keluar warning data belum diisi misalnya gitu. Ininya belum kita kasih ID ya. Tiap form dan button ini belum ada ID-nya. Kita kasih ID-nya dulu. Karena ini input edit text, maka saya kasih nama @t_email misalnya. Untuk si passwordnya juga jangan lupa dikasih ID.
Di button juga, karena ini button, kita kasih ID-nya btn login. Dan di registernya juga. Kalau udah, kita ke login activity. Kita bikin variabel dulu dari masing-masing ID yang tadi kita buat. Ada pertama edit text email, ber- bertipe data edit text, terus find view by ID, ID-nya email. Kalau masih ada yang merah tapi kamu ngerasa nama ID-nya ini udah bener, biarin aja nanti bener sendiri. Gitu. Terus kita duplikat untuk password. Terus tadi ada apa lagi? Ada button btn login. Dan ada satu lagi text view register. Bertipe data text view. Oke. Dari 4 ID tadi yang kita buat, udah berhasil kita tambahkan variabelnya di login activity. Kita bikin action di loginnya. Set on click listener, pilih yang ada kurung kurawalnya ya. Kurung kurawal tuh kurung ini nih. Kita coba bikin ketika misalnya login itu diklik, muncul toast atau message warning. Cukup ketik toast, terus di sini ada create a new toast, pilih. Nah, di sini si toast ini butuh konteks. Jadi kita kasih konteks dari activity ini. Tambahin this, terus tambahin di sini pesannya misalnya apa? Tombol login diklik. Kalau udah jalanin. Maka ketika tombol login itu diklik, muncul pesan di sini ya. Tombol login diklik. Kita bikin variabel baru untuk menampung data email dan password dari form. Kita kasih nama variabel email. Email ini kita ambil dari edit text email dot text kita convert ke string. Edit text email dot text dot to string. Terus satu lagi buat password. Jangan lupa ininya ganti password. Kalau kalian ubah di bagian tosnya sini, misalnya saya mau nampilin pesan dari emailnya gitu. Nah, ini masih kosong nih emailnya. Tapi kalau misalnya kita kasih email, terus diklik, nah maka muncul. Berarti variabel ini udah berhasil nih. Dan harusnya password juga sama. Tapi tidak disarankan ya buat menampilkan password di situ.
Coba kita buat status supaya si aplikasi ini mengetahui. Kan tadi kita mau sebelum diklik login, maka kita harus mastiin email dan password ini udah diisi kan. Nah, kita harus tahu dulu, bener nggak emailnya ada isinya atau enggak. Dengan kita bikin if, kalau misalnya emailnya is empty, kalau misalnya emailnya kosong di sini, maka muncul pesan email belum diisi misalnya. Oke. Kalau emailnya masih kosong, email belum diisi. Tapi kalau kita isi email, maka dia bisa login gitu. Kita tambahin satu kondisi lagi. Kita cek bukan cuma email tapi juga password. Is password empty? Password belum diisi. Terakhir tambahin else untuk jika email dan passwordnya tidak kosong atau ada isinya. Maka di sini ketika kita klik login, email belum diisi. Kita isi email misalnya, mau login, passwordnya belum diisi. Gitu. Jadi tiap-tiap form kita cek dulu ada isinya atau enggak. Misalnya ada passwordnya tapi emailnya masih kosong, maka ada warning email belum diisi. Kalau dua-duanya ada isinya, baru login. Gitu. Nah, selanjutnya coba bikin tombol register ini diarahin ke halaman register activity, lalu buat tampilan register activity ini seperti login, tapi ada satu tambahan konfirmasi password. Gitu. Paham? Jadi ketika ini register diklik, pindah ke halaman register yang isinya teks register, email, password, dan konfirmasi password. Sama persis kayak gini, tapi tombolnya ini tombol register, terus di paling bawah dia tombolnya tombol login. Gitu. Silahkan dicoba. Masih ingat ya pindah activity gimana caranya? Pindah activity, kita ambil dulu TV registernya, set on click listener, set on click listener pakai kurung kurawal, terus intent. Kalau misalnya mau kopas dari codingan sebelumnya juga nggak apa-apa. Kayak gini ya untuk pindah activity. Maka aplikasinya akan seperti ini. Ketika diklik register, muncul halaman register dengan validasi pada formnya masing-masing. Misalnya email itu kosong, muncul email wajib diisi.
Lalu jika passwordnya kosong muncul password wajib diisi. Jika konfirmasi password kosong, konfirmasi password wajib diisi. Tambah satu lagi validasi untuk mengecek apakah password ini dan konfirmasi password sama atau tidak. Kodenya seperti ini. Lalu tambahan lagi untuk button login, kita cukup tambahkan kode finish agar activity kembali ke activity sebelumnya, ke activity login, bukannya dia membuat activity baru, agar tidak ada activity yang saling bertumpuk. Oke, kita lanjut lagi ya. Dikit lagi nih. Tadi saya udah jelasin Firebase. Sekarang kita beneran bermain dengan Firebase. Android Studio itu punya tools Firebase di sini. Jadi di sini udah ada asistennya yang membantu kita untuk mengkonfigurasinya. Kali ini kita pakai authentication. Untuk sekarang kita nah, authentication using Google. Di sini sebenarnya udah ada step by stepnya nih. Gimana caranya kita connect ke Firebase-nya. Nah, pertama project kalian ini belum terkoneksi ke project Firebase. Ya iyalah, kita juga belum bikin project Firebase-nya kan. Nah, coba kamu klik connect to Firebase. Pastiin di sini emailnya email kalian ya, supaya nanti kalau ada apa-apa gampang. Kalau udah add project, maka project name-nya udah otomatis terbuat sesuai dengan nama project di Android Studio-nya. Kalau udah, continue. Ini di enable aja. Jadi ketika baru buat project, dia langsung nanya, kamu mau pakai Google Analytics atau enggak? Gitu. Google Analytics ini support untuk banyak fitur ya. Fitur authentication, fitur real time database juga. Terus continue. Di sini biarin aja. Checklist yang bagian ininya aja. Terus create project. Create project. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau udah, your new project is ready. Continue. Kalau di continue lagi, maka akan muncul tulisan your Android Studio is connected to your Firebase Android app. Nah, kalau kita buka lagi, maka di sini udah ada tanda connected-nya. Selain itu, udah otomatis kalau kalian buka di sini nih, kalian pilih project di bagian app, maka ada satu file ditambahkan yaitu Google Service JSON. Ini yang dipakai untuk berkomunikasi antara Android Studio Project ini dengan Firebase-nya nih. File ini sebenarnya. Gitu. Dan file ini cuman bisa berlaku di satu project yang emang udah ditentuin. Misalnya siapa namanya? Zainal misalnya copy Google Service JSON ini terus masukin di projectnya
Ramdan. Itu nggak akan bisa karena udah punya ID-nya masing-masing dengan project Firebase-nya masing-masing dan akunnya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa asal sembarangan di copy nih file ini gitu. Terus kalau misalnya udah semua, di step kedua itu ada add Firebase Authentication SDK. Kalau kalian klik di sini, maka harus menambahkan kode-kode ini nih. Kalian tinggal klik accept change. Terus tunggu sampai prosesnya yang di bawah ini selesai. Kalau udah kalian coba cek filenya, di file sini udah otomatis ditambahkan nih pluginnya Google Service sama Firebase Auth. Di sini juga checklist nih, dependency set up correctly. Jika kalian tidak bisa melakukan konfigurasi seperti sebelumnya atau proses konfigurasi hanya muter-muter saja, kalian bisa menggunakan cara manual seperti ini. Kembali ke halaman Firebase-nya, kalian tambahkan project Android ke project Firebase-nya dengan cara klik Android-nya. Lalu tambahkan package name-nya. Package name itu yang ada di sini. Pastikan semua namanya sama tanpa ada typo. Seperti ini. com.example. Tiap project memiliki package name yang berbeda-beda. Lalu register app. Download Google Service JSON-nya. Di sini pun sudah ada panduannya di mana file ini harusnya ditaruh. Kita next dulu. Kita next aja. Continue to console. Lalu kita buka file tadi yang sudah terdownload. Di copy aja. Lalu buka Android Studio Project-nya. Bagian project pilih. Buka bagian app. Lalu dipaste. Pastikan tidak ada nama lain atau angka. Nama file harus Google Strip Services.json. Lalu selanjutnya, ini tutup dulu. Kita ubah lagi ke Android-nya. Pada bagian build Gradle yang atas atau yang project, kita tambahkan kode seperti ini. Oke. Tambahkan kode seperti ini, lalu di bagian app-nya tambahkan ini. Dan ini. Lalu signal. Jika sudah selesai, di sini sudah tidak ada proses apapun lagi. Bisa dicek di sini asistennya, maka project Android-nya sudah berhasil terkonek dengan Firebase dan dependensi sudah berhasil diinstal. Jika ada yang belum berhasil, mungkin di bagian dependencies-nya di sini harusnya tidak ada KTX-nya. Mungkin ya, kalau memang tidak bisa menggunakan dependensi yang ini, bisa menggunakan ini. Oke, sambil nunggu itunya, kita buka projectnya coba. Kalian pilih projectnya. Kalau saya namanya ini ya. Di bagian kiri sini
ada authentication. Oke. Sini get started. Get started terus di sign in method pilih email atau password. Bagian sini pilih email atau password. Terus enable yang ini. Udah di save? Kalau sudah, oke, di sini no users for this project ya, karena emang belum ada user yang ditambahkan. Terus kita kembali ke project kita. Di register activity kita tambahkan kode ini pada register activity-nya. Kalau sudah, di bagian else yang terakhir, di mana harusnya email, password, dan konfirmasi password itu sudah terisi, dan password dan konfirmasi password itu sama, artinya validasinya sudah sesuai, maka kita kirim atau kita daftarkan email dan password yang sudah diinput tersebut. Tambahkan kode seperti ini. Jika registrasi berhasil, maka keluar notif login berhasil. Jika gagal, maka kita kirim pesan gagal yang kita dapat dari Firebase Authentication ini. Sebelumnya di sini usernya masih kosong. Jika kita daftarkan, oke, di sini passwordnya harusnya ada 6 karakter. Login berhasil. Maka kita cek di sini. Ya, user baru berhasil didaftarkan. Selanjutnya untuk registrasi ini, lalu untuk login caranya sama. Paste di sini. Lalu di sini sign in with email dan password. Kita kirim email dan passwordnya apa? Add on complete listener. Di sini tadi berarti bukan login berhasil ya, tapi registrasi berhasil. Baru di sini login berhasil. Login gagal, kita ambil pesan dari Firebase-nya. Exception string. Kita coba login dengan akun yang tadi sudah dibuat. Kita salahin passwordnya. Password invalid. Kalau misalnya passwordnya ada 6, login berhasil.